Kami ucapkan salam buat kita semuanya, keluarga FA dimanapun berada. Apa kabarnya? Malam hari ini mari kita mulai ibadah kita dengan merendahkan hati, kita akan satu pujian kita kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sama-sama puji kepada Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Merindu
atas setiap anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk sore hari ini, ya Tuhan. Bersama-sama dengan setiap umat-Mu, kami merendahkan hati kami. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu di ibadah family altar di malam hari ini. Kami percaya, Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Doa kami semua kita ada dalam perlindungan Tuhan dan ada dalam kasih setia Tuhan. Baik, di bulan ini Tuhan kembali menuntun kita, gerejanya, melalui tuntunan yang begitu luar biasa, yaitu integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat, tahun 5782. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian mengingat dari firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, maka firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini, maka kita bisa memetik dari dua kata yang kemudian ada dalam ayat ini, yaitu mengusahakan dan kemudian memelihara. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan kepada manusia, secara khusus kepada setiap kita anak-anak Tuhan, maka panggilan Tuhan adalah untuk mendandani, untuk melayani, dan untuk memelihara setiap ciptaan Tuhan yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang harus didandani dan apa yang harus kemudian dilayani, dan apa yang harus dipelihara, dan apa yang harus kita jaga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, maka firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Firman yang pertama Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini adalah ciptaan Tuhan, langit dan bumi. Ini adalah ciptaan Tuhan. Maka dalam Mazmur 104 itu dikatakan, Tuhan semesta alam yang memelihara bukan hanya manusia ciptaannya, tetapi semesta juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini maka kita perlu menggarisbawahi, Tuhan menciptakan bukan saja manusia, tetapi Tuhan juga menciptakan alam semesta yang ada. Namun, bagaimanakah cara kita untuk menjaga? Bagaimana cara kita untuk kemudian menjaga, memelihara segala ciptaan Tuhan? Maka Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-30 berkata begini, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 30 berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dari ayat ini kita mengetahui bagaimanakah cara kita untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Maka yang pertama dikatakan ayat ini, yaitu apabila Roh Tuhan, Roh Kudus itu kemudian memenuhi bumi. Dan pada waktu kemudian Roh Tuhan atau Roh Kudus itu memenuhi bumi, maka bumi ini akan mengalami pembaharuan. Bumi ini akan mengalami pemulihan. Seperti yang dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15 disebutkan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Waktu Roh Kudus itu tercurah ke atas bumi, waktu Roh Kudus itu kemudian memenuhi bumi, maka dengar baik, firman Tuhan berkata, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Bahkan disebutkan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus memenuhi bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara kita menjaga dan memelihara bumi ini, kita meminta Roh Kudus untuk kemudian memenuhi bumi ini. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga ciptaan Tuhan? Yang kedua, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-14, maka dikatakan, berfirmanlah Allah. Ada satu kata yang diucapkan, yaitu firman Allah yang terucap. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kemudian firman Tuhan diucapkan kepada bumi, percayalah Bapak dan Ibu, bumi pasti berubah. Bumi pasti mengeluarkan buah-buahnya. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga semua ini? Maka yang kedua, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengar baik, pada waktu kita mengundang Tuhan, itu kemudian ada di muka bumi ini. Maka Bapak dan Ibu, bumi ini pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Bumi ini Bapak Ibu akan terjaga, tertata dengan baik. Waktu kita mengundang Tuhan, itu kemudian hadir di tengah-tengah muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya bagaimana kemudian cara kita menjaga daripada ciptaan Tuhan ini? Maka Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20 berkata, disampaikannya firman-Nya, maka disembuhkanlah mereka. Saudaraku, cara kita menjaga semua ciptaan Tuhan, saudaraku, dengan mengucapkan firman Tuhan, menyampaikan kata-kata firman Tuhan kepada setiap ciptaan Tuhan yang ada. Pada waktu kita melepaskan firman Tuhan, itu kemudian terucap di tengah-tengah muka bumi ini. Dengar baik, bumi pasti akan berubah. Bumi akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Saudara-saudaraku, waktu Roh Kudus dicurahkan, maka dengar baik, bukan saja langit dan bumi saja yang akan dipulihkan Tuhan, tetapi manusia itu juga akan mengalami pemulihan. Bukan saja ciptaan Tuhan, langit dan bumi beserta isinya yang diubahkan, maka Bapak dan Ibu, manusia juga akan mengalami perubahan demi perubahan. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat ke-14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan keadaan negeri mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kemudian manusia
itu kemudian mau merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Firman Tuhan berkata, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Negeri kita, tanah kita akan dipulihkan Tuhan pada waktu kita mau datang dan mencari wajah Tuhan, berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan tanah kita, memulihkan negeri kita, bahkan memulihkan dunia ini. Bapak dan Ibu, Alkitab mencatat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka tanah dan manusia itu kemudian terkutuk atau mengalami kutuk, mendapatkan kutuk dari Tuhan. Namun dengan baik, pada waktu kemudian manusia itu mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Maka Tuhan akan memulihkan tanah mereka. Saudara, bagaimanakah cara supaya tanah, supaya negeri, supaya bumi ini mengalami pemulihan? Maka firman Tuhan berkata, Bapak dan Ibu, kita perlu bertobat. Manusia perlu berbalik dari segala jalan-jalannya yang jahat. Dan pada waktu semua ini terjadi, negeri kita, bangsa kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi bertobat adalah awal dari pemulihan. Bertobat ini awal dari terjadinya pemulihan. Bukan soal benar atau salah, tetapi seberapa respon kita, Bapak dan Ibu, akan pertobatan. Dengan baik, pada waktu manusia meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik dan mencari Tuhan, maka bumi ini, segala isi bumi ini akan dijaga, akan diubahkan, akan mendapatkan pemulihan, akan mengalami perubahan. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara kita menjaga ciptaan Tuhan di tahun 5782 disebutkan dalam penanggalan kalender Ibrani adalah tahun Peiber. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita bertobat. Bertobat dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Jalan-jalan kita yang keliru, kita perlu berbalik, Bapak Ibu, dari segala kesalahan-kesalahan kita. Waktu kita mau berbalik dari segala kesalahan dan dosa, pelanggaran-pelanggaran kita, maka Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-38 berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup, air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup. Ini berbicara Roh Kudus. Kapankah Roh Kudus itu kemudian tercurah dengan baik, Bapak dan Ibu? Pada waktu manusia itu kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Pada waktu manusia mau bertobat, maka Roh Kudus akan mengalir. Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus akan mengalir dan memenuhi. Saudara-saudaraku, Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini menunjukkan, Bapak Ibu, saat Roh Kudus itu dicurahkan, bumi akan mengalami pemulihan. Gunung-gunung akan meniriskan air buah anggur dan bukit-bukit akan kebanjiran. Betapa dahsyat dan betapa luar biasanya
waktu Roh Kudus itu tercurah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus begitu penting untuk menjaga segala ciptaan Tuhan ini. Peranan Roh Kudus itu sangat penting, Bapak dan Ibu, untuk menjaga keutuhan dari segala ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan pada waktu kita, pada waktu umatnya, pada waktu manusia mau meninggalkan segala dosa dan kejahatannya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Roh Kudus akan kemudian memenuhi bumi. Dan pada waktu kemudian Roh Kudus memenuhi bumi, maka gunung-gunung akan meneriskan air buah anggur, dan bukit-bukit akan kebanjiran. Berkat-berkat Tuhan akan memenuhi bumi, dan setiap kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di tahun 5782, tahun BIB. Kita berdoa bersama-sama, biarlah Roh Kudus itu memenuhi bumi. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi tanah-tanah kita. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi dan menguasai setiap usaha dan pekerjaan kita dengan baik. Pada waktu Roh Kudus memenuhkan semuanya, kita akan melihat setiap usaha pekerjaan-pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bisa katakan amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama-sama di malam hari ini. Mari Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita dudukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu ya Tuhan, yang Kau limpah-limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur malam ini kami boleh kembali ibadah bersama-sama dengan seisi rumah kami. Dan kami percaya ketika kami datang dan beribadah kepada Tuhan, Tuhan memuaskan hati kami, Tuhan memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan kami mengangkat doa-doa kami di hadapan-Mu di malam ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh keluarga-keluarga FA, keluarga besar Medan Plaza, dimanapun mereka berada. Kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kalau mereka ada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, kalau mereka ada dalam masalah-masalah dalam kehidupan, bukankah firman-Mu yang berkata bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu? Engkau Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau Tuhan menjadi penolong bagi kami. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Malam hari ini kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erbambang Yonan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat semua para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dari tempat ini ya Tuhan kami berdoa, berkati hamba-hamba-Mu ini semuanya Tuhan. Sertai hamba-hamba-Mu ini dimanapun mereka berada. Urapi terus Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya semakin banyak orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-hamba-Mu ini. Dan kami bersyukur buat tuntunan demi tuntunan yang disampaikan bagi kami semuanya.
Tuhan, kami berdoa juga di malam hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negeri kami. Tuhan, berkati Indonesia. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan pengasihan. Tuhan, memberkati para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan buat Presiden kami, Bapak Jokowi dan Maruf Amin. Kami berdoa buat semua kabinet-kabinet yang ada. Kami berdoa ya Tuhan buat TNI Polri. Kami berdoa buat kepala-kepala daerah. Tuhan, kami taruhkan mereka ini dalam tangan dan pengasihan-Mu untuk memimpin bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Tuntun mereka untuk memimpin dengan cara adil dan bijaksana. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negeri kami yang dalam keadaan yang tidak baik hari-hari ini Tuhan. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari ancaman-ancaman perpecahan. Jauhkan bangsa kami ya Tuhan dari ancaman-ancaman krisis ekonomi, krisis kepemimpinan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang melindungi dan menyembuhkan negeri kami dari virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan virus COVID-19 dan varian-varian yang lain Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus di negeri kami ini ya Tuhan, Tuhan Engkau membebaskan bangsa negeri kami ini. Dan kami berdoa dalam waktu-waktu yang dekat kami akan boleh beraktivitas kembali dengan utuh seperti sedia kala, oleh karena berkat-berkat dan anugerah-Mu bagi negeri kami, bagi bangsa kami ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami, negeri kami, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negeri kami dalam tangan dan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami kepada Tuhan di malam hari ini Tuhan. Dan kami berdoa, kami mengangkat tangan kami kepada Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah tembok-tembokmu. Sentosa ada pada puri-purimu. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Yerusalem sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah EPA kita di malam hari ini dengan mengangkat tangan kita dan mengarahkan wajah kita kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, pulanglah, bawa berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna mengalir melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya diberkati. Mari bersama-sama katakan amin. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.